Jika pria itu tetap tidak muncul, maka hal ini memang sungguh merepotkan. Kalau begitu, kenapa bisa begini? Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Mungkinkah dia? Dasar kamu orang brengsek, kamu menghancurkan hidup putriku. Hati-hati. Mereka orang tua kandung Mei Ying. Mereka sedikit emosional, kamu bersabarlah. Wanitaku tidak perlu menanggung rasa bersalah apapun. Aku akan memukul orang brengsek sepertimu sampai mati. Sudahlah, jangan pukul lagi. Mei Ying bilang ingin bertemu dengannya. Tampaknya hari ini kita benar-benar tidak seharusnya datang. Lihatlah orang tua Yin Mei Ying. Orang seperti apa mereka? Mereka terlihat seperti menganggapmu sebagai musuh. Jika aku tidak datang, malah akan dijadikan bahan pembicaraan orang. Mereka berharap aku tidak datang, lalu mengkambing hitamkan aku, melemparkan kesalahan padaku dan mengatakan kalau aku bukan keluarga Yun, tapi lebih bisa pamer daripada keluarga Yun. Sungguh menyebalkan, maju juga salah, mundur juga salah. Aku tahu, apapun yang aku lakukan hari ini tetap tidak dapat membuat kalian memaafkan kesalahanku. Aku akan bertanggung jawab pada Mei Ying. Aku bersedia bercerai dengan istriku dan menikahi Mei Ying. Bercerai dengan istrinya dan menikahi Mei Ying? Lalu apa kesalahan dari istri pria ini? Mengapa dia harus membayar harga dari kesalahan yang dilakukan pria dan wanita brengsek ini? Kenapa situasi ini mirip dengan seseorang? Benar-benar semakin dipikirkan semakin emosi. Kamu jangan khawatir, seumur hidup ini, selain dirimu, aku tidak akan menyentuh wanita lain. Kamu sangat marah padaku, padahal aku tidak bersalah loh. Nonagu, aku mohon padamu, tolonglah aku pasti akan menepati janjiku. Apa yang terjadi? Kenapa dilemparkan kepadaku? Pria ini sungguh hebat. Ternyata dapat kepikiran untuk menggunakan cara ini. Apa yang terjadi? Benar-benar menarik. Ini masalahmu. Untuk apa memohon di hadapan Gu Sisi? Apa masalah keluargamu harus diputuskan oleh orang luar? Sekarang Gu Sisi adalah putri angkat keluarga Yun. Secara alami, Yin Shichen adalah menantu putri angkat keluarga Yun. Kalau begitu, selama dia bisa menjalin hubungan dengan grup keluarga Yin, maka akan mudah untuknya membalikkan keadaan. Nonagu, selama kamu maju, maka aku akan mudah untuk bercerai. Istriku itu sangat galak. Aku sudah bersabar padanya selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tulus pada Mei Ying. Yun Mei Ying sedang hamil anakku sekarang. Kesempatanku untuk membalikkan keadaan. Wanita galak di rumah itu juga bisa ikut dibereskan. Kedepannya aku juga bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Haha. Maaf sekali, aku tidak bermarga Yun. Aku tidak bisa membantu mengambil keputusan dalam masalah keluarga Yun. Lagi pula, memisahkan pernikahan orang lain akan mendapatkan karma. Aku sekarang sedang mengumpulkan berkat untuk anakku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Ibu, tampaknya aku juga tidak dibutuhkan di sini. Kami pulang lebih dulu. Kak Sisi, aku mohon padamu.
Kamu setujuilah padanya. Aku sudah tidak memiliki jalan untuk mundur lagi. Keluarga Yun sudah menjadi milikmu. Aku hanya punya dia. Nona Gu, aku mohon padamu, tolonglah Mei Ying. Tikus kecil, jika kamu memohon padaku, maka aku akan membantumu. Malam jadi kucing liar, pagi hari jadi tikus kecil. Apakah kamu raja pemberi julukan? Bahkan kamu ingin aku memohon padamu? Aku masih marah padamu, tahu? Bos sungguh menyebalkan. Jelas-jelas sudah kembali ke kota N, tapi masih mengirim pesan setiap hari untuk menanyakan keadaan. Jika bukan karena dia yang memberi perintah pada Yin Shichen, Sisi sekarang juga tidak perlu begitu pasif. Aku tidak mau memperdulikannya. Ayah, masalah ini tidak nyaman untuk aku campuri, kan? Aku bermarga Gu, bukan bermarga Yun. Aku tidak bisa membantu masalah keluarga Yun. Jika perlu pindah rumah sakit, maka aku dapat membantu. Tapi masalah lainnya, aku tidak dapat membantu. Yun Mei Ying, sekeluarga benar-benar terlalu memaksa orang. Sudah, semuanya jangan menyusahkan Sisi. Sisi baru saja datang ke keluarga Yun selama beberapa hari. Dia tidak akan ikut campur dalam masalah keluarga Yun. Kenapa bisa begini? Kak Sisi, aku sudah mengalami hal semacam ini sekarang. Aku sudah tidak punya hak lagi untuk menjadi ahli waris keluarga Yun. Aku sudah tidak punya hak lagi untuk bersaing denganmu. Keluarga Yun seluruhnya adalah milikmu. Aku sudah kehilangan hak untuk menjadi seorang ibu. Sedangkan kamu... Aku iri sekali. Kenapa aku harus datang ke tempat terpencil seperti ini dan menguburkan nyawa anakku sendiri? Sedangkan wanita ini bisa duduk saja dan mengambil keuntungan, serta mendapatkan kasih sayang keluarga Yun dan suaminya secara cuma-cuma. Sekarang, bagaimanapun juga aku harus menarik Gu Sisik ke dalam lumpur. Aku sudah tidak punya jalan untuk mundur lagi. Aku harus menikah.